Selamat sore para pendengar setia Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Tiara Kiri dalam acara Numpang Nampang Pro 2 RRI ND. Kali ini kita akan membahas tentang akses untuk masuk ke perguruan tinggi negeri. Bagi adik-adik yang ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi negeri, kita kedatangan tamu istimewa, Bapak Erlande Robert Eshum M. Han. Selamat sore Bapak. Selamat sore adek. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Oke, baik. Beliau ini adalah salah satu guru di SMAK Negeri ND dan merupakan alumnus dari Universitas Indonesia. Beliau adalah seorang yang sangat berprestasi dan juga mempunyai gelar yang begitu luar biasa. Baik Bapak, apakah Bapak bisa sedikit menceritakan pengalaman bagaimana Bapak sebagai salah satu perwakilan dari Putra Flores dan bisa melanjutkan pendidikan ke Universitas Indonesia? Baik, terima kasih atas ininya ya. Pertanyaan yang sangat baik ya, Adik Tiara. Begini, sebetulnya saya tidak punya gambaran, tidak punya mimpi ya untuk bisa kuliah di UI ya, Universitas Indonesia. Ya, lebih kepada tidak punya rencana apapun ya setelah lulus SMA ya. Oke, jadi belum ada sesuatu yang pasti begitu ya Pak? Belum, sama sekali belum. Ya, namanya kita masih muda, masih remaja ya. Jadi setelah selepas tamat dari seminar Cisol ya di Manggarai, saya belum punya gambaran tadi, ya, belum punya gambaran apapun tentang masa depan saya mau kemana, ya. Tapi itu berubah ya, berubah total ya ketika saya mengunjungi ya, pesiar ya, jalan-jalan ke Jakarta waktu itu ya, tahun 2010 itu ya, awal tahun itu, mengunjungi paman saya dan mama tua saya waktu itu ya, di Jakarta. Nah, waktu itu paman saya bilang kepada saya, Erlan, kamu di sini, apa tujuan kamu ke sini? Saya bilang, Om, saya rencananya ini memang belum jelas, mau kuliah, tapi memang saya mau rencananya ambil di Atmajaya ya, Universitas Katolik Atmajaya, Unika Atmajaya di Jakarta. Awalnya ya. Cuma kemudian om saya bilang, kenapa kamu tidak coba masuk UI saja, tes UI saja, siapa tahu masuk, siapa tahu lulus, ya. Ya sudah, akhirnya saya bilang betul juga ya. Ya sudah, akhirnya setelah saya pertimbangkan matang-matang ya, diskusikan dengan orang tua di Manggarai, ya sudah, saya mantap untuk ikut tes ya waktu itu. Oke, baik. Pengalaman apa yang Bapak dapatkan selama Bapak belajar di universitas ini, Pak? Oh iya, waktu itu setelah saya lulus di UI ya, saya waktu itu masuk tahun 2010 ya. Ya. Pengalaman yang saya dapatkan banyak sekali ya, sangat beragam ya. Di mana saya bertemu dengan orang-orang yang baru ya, yang baru bukan orang NTT lagi ya, jadi dari berbagai daerah di Indonesia. Ya, itu saya kira pengalaman berharga sekali ya. Di mana kita mengenal budaya masing-masing, cara hidup mereka yang unik ya. Kemudian juga etos belajar makin tinggi karena di UI, di jurusan saya itu, di sejarah itu sendiri itu kan penampilin orang itu memang hampir semuanya itu memang pintar-pintar ya, punya ambisi yang tinggi ya untuk berprestasi ya. Oke, baik, punya ambisi yang sama, tapi saya rasa Bapak juga punya rasa minder begitu ya, karena teman-teman ini salah satu pesaing yang hebat. Betul, minder pasti ya, karena saya satu-satunya orang NTT yang bisa kuliah waktu itu ya di fakultas saya. Sangat luar biasa ya Pak. Ya, bisa dikatakan seperti itu ya. Dan memang mindernya itu lebih kepada karena faktor wilayah kita ya, dari NTT, juga faktor kemampuan akademis ya. Mereka kan juga unggul-unggul ya. Nah, itu membuat kita juga minder. Walaupun memang pada akhirnya setelah lama-kelamaan pun kita akhirnya bisa beradaptasi dengan kondisi itu. Gitu ya. Oke, kira-kira pasti ya kalau kita bersekolah di universitas favorit pasti punya jalur masing-masing. Kira-kira apa saja jalur yang Bapak tempuh selama Bapak berpendidikan di sana? Oh iya, kalau saya sendiri waktu itu saya menempuh jalur seleksi masuk UI atau SIMAK UI, singkat SIMAK ya. SIMAK UI itu adalah ujian mandiri yang diselenggarakan oleh UI langsung. Okay. Ya, sebetulnya jalur masuk UI itu ada banyak ya, ada PMDK, itu seleksi rapor ya, jadi tanpa tes. Kemudian ada KSDI ya, kerjasama daerah dan industri ya, itu juga tanpa tes. Nah, SIMAK itu yang dengan tes itu ya, dengan tes. Kemudian terakhir itu adalah seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri atau SNMPTN. Itu seleksi masuk kampus negeri yang diadakan oleh pemerintah. Nah, tapi
dari segi tingkat kesulitan tuh simaklah yang paling sulit karena soalnya sangat sulit sekali. Oke, merupakan salah satu soal HOTS begitu ya Pak? Ya, bisa dikatakan HOTS ya. Semuanya HOTS, tidak ada yang di bawah itu ya. Jadi pasti Bapak juga punya pengalaman atau punya persiapan-persiapan tertentu. Kira-kira persiapan apa saja yang Bapak jalani? Ya, baik. Sebelum saya sebelum saya ikut ujian SIMAK itu, paman saya tadi itu memasukkan saya ke dalam suatu lembaga bimbingan belajar, bimbel, ya di daerah Tebet ya, Jakarta Selatan. Di situ saya kemudian dibimbing istilahnya digodok ya untuk bisa masuk ke perguruan tinggi negeri itu dengan soal-soal HOTS tadi itu gitu ya. Nah, di situ kemudian saya banyak bertemu juga dengan orang-orang baru dengan ambisi yang juga cukup tinggi untuk bisa masuk ke PTN. Dan memang puji Tuhan ya, dua bulan di sana saya bisa lulus ya. Oke, baik. Apakah ketika kita gagal menuju jalur mandiri, apakah kita bisa mencoba jalur lainnya? Sebetulnya ada tadi SNMPTN tadi itu ya, seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri. Tapi kalau itu juga gagal, kita harus mencoba tahun depan. Oh ya, jadi tidak bisa diulang lagi begitu ya? Tidak bisa, itu jalurnya hanya sekali. Dan juga apa kira-kira hal yang paling berkesan atau tidak ada pesan-pesan begitu yang bisa Bapak ceritakan kepada kami begitu? Ya, untuk anak-anakku tercinta di SMAK Negeri ND ya, dan juga untuk seluruh siswa-siswi dimanapun Anda berada, dan para orang tua serta seluruh pendengar setia RRI, saya mau bilang kepada kalian bahwa jangan pernah ragu untuk bermimpi tinggi, jangan pernah ragu untuk bercita-cita tinggi. Karena dengan mimpi itulah kamu akan termotivasi, terpacu untuk mencapainya. Ya, kalau saya bisa, kenapa Anda tidak? Ya, gitu. Oke, baik. Sangat memotivasi ya. Ya, harus. Jadi ketika di Universitas Indonesia Bapak menjalani S1 ya. Setelah Betul. mungkin Bapak setelah keluar dari Universitas Indonesia atau Bapak sempat melanjutkan ke perguruan tinggi lainnya begitu. Betul. Jadi ketika selesai S1 tahun 2014, saya sempat kerja dulu mengajar di tempat saya dulu les itu ya. Jadi ketika selesai semasa kuliah saya sudah mengajar, sudah bekerja di situ. Setelah lulus kuliah pun masih di situ. Dan setelah saya selesai S1 saya mengambil jenjang ya, mengambil peluang untuk S2 lagi di Universitas Pertahanan. Apakah ketika Bapak melanjutkan S2 ini membutuhkan biaya yang sangat besar, Pak? Tidak, 0 rupiah. Jadi itu beasiswa penuh dari Kementerian Pertahanan. Ini luar biasa ya, Putra Betul. Polres kita juga bisa. Bisa. Kenapa? Kalau saya bisa, kenapa Anda tidak? Semuanya bisa ya. Kira-kira dalam Bapak mengajar itu pasti banyak seluk-beluknya. Coba bisa Bapak ceritakan kepada kami, Pak. Kalau mengajar sendiri kan sebetulnya tergantung wilayah juga, tergantung anak murid yang kita ajar juga. Memang saya mengajar di Jakarta itu kan rata-rata anak muridnya kan dari Jakarta semua ya, yang memang secara kemampuan cukup bagus dan juga orang tuanya juga mampu secara ekonomi. Ya, itu mungkin cukup agak berbeda dengan kita yang di daerah ini ya. Tapi pada dasarnya secara kemampuan kita mirip-mirip lah. Oke, baik. Baik, terima kasih Pak. Sayang sekali durasi waktunya tidak cukup banyak. Nanti kapan-kapan kita bertemu lagi dalam acara yang berbeda ya Pak. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, sekian dulu acara kita hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Selamat sore.